Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebagai bahan renungan kita pada malam hari ini, Sabtu malam, tanggal 11 Juli 2020, saya akan menyampaikan pesan Ibnu Athaillah. Inti pesan beliau adalah, jangan tuntut Allah karena pintamu terlambat dikabulkan Allah, tetapi tuntutlah dirimu karena engkau terlambat melaksanakan kewajibanmu terhadap Allah. Dalam bahasa Arabnya, Ibnu Athaillah mengatakan, La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabak, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabak, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabak. Jangan menuntut Tuhanmu lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan, tetapi tuntutlah dirimu lantaran engkau terlambat melaksanakan kewajibanmu terhadap Allah. Pesan ini saya kira menjadi penting untuk kita renungkan pada malam hari ini, agar kita cepat-cepat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sebelum datang waktunya untuk kita menuntut Allah mengabulkan permintaan kita. Kata kunci dari pesan Ibnu Athaillah itu adalah, penuhi dulu kewajibanmu kepada Allah, agar permintaanmu cepat dikabulkan Allah. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia, engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu. Kewajibanmu terhadap Tuhanmu itu adalah bahagian dari tujuan hidupmu. Allah menciptakanmu tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Kalau engkau sudah beribadah kepadanya, berarti engkau telah menunaikan tujuan hidupmu dan tujuan penciptaanmu. Seorang manusia yang tidak beribadah kepada Allah, berarti dia hidup tanpa dia penuhi tujuan hidupnya. Banyak manusia yang lupa akan tujuan hidupnya itu, sehingga dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap Tuhannya. Dia lalai beribadah kepada Tuhannya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, selama manusia hidup selalu ada saja ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia. Karena memang kehidupan manusia adalah ujian dan kematian manusia adalah ujian. Kesenangan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu adalah ujian. Engkau diuji dengan kenikmatan. Ketika engkau diuji dengan kenikmatan, engkau lupa mengingat Allah. Engkau tidak mensyukurinya. Ketika engkau dalam kenikmatan, engkau tidak bergantung kepada Tuhanmu. Bahkan engkau bergantung kepada kesenangan dan kenikmatanmu. Dan bahkan engkau bergantung kepada makhluknya. Kesenangan dan kenikmatan itulah yang membuat engkau lupa. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di saat engkau sedang menikmati kenikmatan dan bersenang-senang dengan kesenangan yang diberikan Allah, lalu Allah menguji dengan kesusahan, Allah mengujimu dengan kesulitan, dan Allah mengujimu dengan permasalahan dalam hidup. Karena kesenangan dan kesusahan batasnya sangatlah tipis. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu pertanda kesulitan dan kemudahan itu sangat tipis batasnya. Pada saat engkau mengalami kesulitan, barulah engkau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar engkau dilepas dari kesulitan dan kesusahan itu, serta menuntut kepada Allah agar permintaanmu segera dipenuhi. Lalu Allah tidak memenuhi permintaanmu dan menundanya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Allah tidak memenuhi permintaanmu atau menunda permintaanmu, engkau seakan-akan memaksa Allah dan menuntut Allah agar segera mengabulkan permintaanmu. Lalu engkau bersuudzon kepada Allah. Kamu banyak menuntut kepada Allah pada saat engkau susah, pada saat engkau sulit. Sedangkan pada saat engkau senang, engkau tidak pernah menuntut dirimu untuk mengingat Allah. Tidak pernah bermohon kepada Allah. Mengapa? Karena Allah memberimu kenikmatan dan kesenangan tanpa engkau minta kepadanya. Tapi Allah memberikanmu tanpa engkau minta. Tanpa engkau menuntut kepada Allah. Allah memberikannya tanpa kamu sangka dari mana datangnya dan berapa banyaknya. Para pencinta kalimat hikmah, Allah tidak memberimu, tidak memenuhi permintaanmu, tidak mengabulkan doamu, dan menunda permintaanmu pada saat kamu susah. Karena engkau menuntutnya hanya pada saat kamu susah. Sedangkan pada saat kamu susah, engkau tidak pernah mengingatnya. Pada saat kamu senang, engkau tidak pernah mengingatnya. Saya ulangi, sedang pada saat kamu senang, engkau tidak pernah mengingatnya. Seharusnya adalah, ingatlah Allah pada saat engkau senang, sebagai wujud syukurmu, sebagaimana engkau mengingat Allah dan meminta kepadanya waktu engkau susah. Seharusnya ingatlah Allah pada waktu engkau senang, sebagaimana engkau mengingat Allah dan meminta kepadanya pada waktu engkau susah, agar pada saat engkau susah, Allah mengingatmu, mengabulkan permohonanmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kamu senang dan dalam kenikmatan, tuntutlah dirimu untuk memenuhi semua kewajibanmu kepada Allah terlebih dahulu. Baru menuntut kepada Allah untuk memenuhi permintaanmu pada saat kamu susah. Permintaan dan doa di waktu susah adalah permintaan doa dengan tendensi untuk dikabulkan. Sedangkan permintaan dan doamu saat senang adalah doa dengan tendensi beribadah kepada Allah. Disitulah bedanya para pencinta kalimat hikmah. Doa pada saat susah tujuannya untuk dikabulkan. Tapi bermohon dan berdoa kepada Allah waktu senang bukan diharapkan untuk dikabulkan, tapi memenuhi perintah Allah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Jangan menuntut Tuhanmu lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan, tapi tuntutlah dirimu lantaran engkau terlambat melaksanakan kewajibanmu. Luar biasa
nikmat kalimat Ibnu Athaillah. Ingatlah kata Allah di dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi dahulu segala perintahku, kata Allah. Memenuhi apa yang aku perintahkan. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ada dua. Yang pertama, penuhi segala perintah Allah. Tinggalkan semua larangan Allah. Dan baru dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini terjemahan dari Al-Quran, ayat 186 dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Doa dan permintaanmu diterima dan dikabulkan oleh Allah apabila engkau telah memenuhi segala perintahnya, apabila engkau telah meninggalkan segala larangannya dan beriman kepadanya. Setelah engkau memenuhi semua itu, Allah mengabulkan doa dan permintaanmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, itulah, tuntutlah lebih dulu dirimu untuk menunaikan semua kewajibanmu kepada Allah. Baru setelah itu, apabila engkau meminta kepada Allah, baru engkau nuntut kepada Allah agar permintaanmu dikabulkannya. Sekian dulu para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai bahan renungan kita pada malam ini. Semoga dengan renungan ini iman kita bertambah kuat, amal kita bertambah kencang, kemudian kita diberi umur panjang untuk mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan iman, amal soleh, dan beribadah kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.